Profil partai politik peserta pemilu 2024, nomor urut 24, Partai Umat. Untuk mendatangkan para saksi dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, dan juga untuk membiayai 30 lebih para pengacara kredibel, maka tentu Partai Umat memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, kami menghimbau semua sahabat, pengurus, kader dan simpatisan Partai Umat di mana saja berada, mari bersama kita galang dana untuk menyelamatkan Partai Umat. Pada awalnya, pemilihan umum yang digelar untuk ke-13 kalinya di tahun 2024 diikuti oleh 17 partai politik nasional dan 6 partai lokal dari Aceh. Jadi, total jumlah keseluruhan partai yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU ada 23 partai. KPU pun lantas menyampaikan secara resmi berita atau pengumuman mengenai informasi nomor urut partai peserta pemilu tahun 2024. Nomor urut 1 sampai nomor urut 17 diisi oleh partai-partai nasional, sedangkan nomor 18 sampai nomor 23 diisi oleh partai lokal Aceh. Ke-17 partai nasional tersebut adalah 1. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. 4. Partai Golongan Karya atau Golkar. 5. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. 6. Partai Buruh. 7. Partai Gelora Indonesia. 8. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. 9. Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. 10. Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. 11. Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda. 12. Partai Amanat Nasional atau PAN. 13. Partai Bulan Bintang atau PBB. 14. Partai Demokrat. 15. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. 16. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. 17. Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Berikutnya ada 6 partai lokal Aceh. Partai-partai tersebut adalah nomor urut 18 Partai Nangru Aceh atau PNA. 19. Partai Generasi Aceh, Bursabuh Ta'ar dan Takwa atau GAPTAT. 20. Partai Darul Aceh atau PDA. 21. Partai Aceh. 22. Partai Adil Sejahtera Aceh atau PAS Aceh. Terakhir nomor urut 23. Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh atau SIRA. Namun, ada revisi ternyata guys. Pada bulan Desember tahun 2022, satu partai lagi masuk dan dinyatakan lolos verifikasi. Sebelumnya partai ini dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU di 2 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara guys. Tapi kemudian, partai ini mengajukan permohonan sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Partai ini melayangkan protes dan menuding bahwa hasil rekapitulasi faktual oleh KPU pada waktu itu tidak akurat dan tidak sesuai data. Maka digelarlah mediasi sehingga dilakukan verifikasi ulang. Hasilnya, KPU secara resmi memutuskan dan menetapkan partai ini lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagai calon peserta pemilu tahun 2024. Sehingga partai ini berhak menempati nomor urut terakhir peserta pemilu, yaitu 24. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak? Partai apa sih ini? Kesannya, partai ini kayak ngeyel banget pengen ikutan pemilu. Ya sudah, nggak usah main tebak-tebakan. Mendingan langsung saya kasih tahu aja ya. Nama partai ini
adalah Partai Umat. Ditulis pakai huruf M2 biji, Umay. Terus, slogan partai ini adalah lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Partai Umat atau secara umum disingkat dengan PU adalah partai politik berbasis Islam di Indonesia yang didirikan oleh seorang politikus senior bernama Muhammad Amin Rais. Menurut informasi di internet, Amin Rais adalah salah satu tokoh penting dalam gerakan reformasi pada tahun 1998. Sedangkan menurut Pak Pur, tetangga saya, mengutip celetukan almarhum Gus Dur, konon katanya, Amin Rais ini adalah seorang gelandangan politik. Apakah benar? Oh ya, Pak Pur tetangga saya itu nama lengkapnya Purnomo. Tapi bukan Purnomo Kaside yang mantan wali kota Surabaya. Pak Pur tetangga saya badannya tinggi besar kayak orang bule. Tapi sayang sekali, beliau nggak bisa main basket. Padahal posturnya sudah kayak atlet. Sukanya malah ngejar layangan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais sampaikan pesan khusus untuk Presiden Jokowi usai partainya dinyatakan lolos pemilu 2024. Amin Rais menyampaikan pada Jokowi untuk tidak ada penundaan pemilu 2024. Ia juga meminta tidak ada perpanjangan masa jabatan. Tahan, Pak. Saya ingin mengatakan di sini bahwa insya Allah Partai Umat itu tidak akan mencari musuh apa lawan, ya. No, never, ya. Tapi kita mencari sebanyak mungkin teman yang katakanlah lebih kurang perspektif yang kita perjuangkan itu sama, ya. Jadi kita pegang Undang-Undang Dasar 45, ya. Kemudian kita nggak pernah melupakan kebinekaan kita sebagai bangsa yang majmuk, ya. Kemudian di atas situ kita juga sangat insya Allah memegang values keagamaan, ya. Nah, karena itu berdasar ini insya Allah kita akan menapaki perjuangan di masa depan itu secara betul-betul transparan. Kemudian tidak boleh lagi ada hal-hal yang katakanlah membuat gonjangan-gonjangan yang nggak perlu gitu. Dan karena itu mudah-mudahan ini sekali bawahi, ini message saya kepada Presiden Jokowi, mudah-mudahan mudah-mudahan pemilu 2024 jangan sampai pernah ditunda atau diundur, ya. Karena tidak ada alasan, ya. Dan berikutnya lagi, tolong Presiden Jokowi bayang-bayang untuk menambah 2 tahun, 3 tahun itu juga lupakan, ya. Ketua Umum DPP Partai Umat sekaligus menantu Amin Rais, Ridho Rahmadi menyatakan, partainya tegas mengusung politik identitas. Partai Umat mengusung identitas Islam sebagai strategi berpolitik untuk memenangkan pemilu 2024. Hal itu disampaikan dalam Rakernas pertama Partai Umat. Ya, kami adalah politik identitas. Kita akan jelaskan. Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif, dalam etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin.
siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dalam semangat yang sama, Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan setelah hijrah. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan termasuk di dalamnya jihad politik.